Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Marilah pagi ini bisa mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan sumber pengharapan bagi kita. Firman Tuhan juga akan menuntun dan menerangi langkah hidup. Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, bahkan juga pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Dan pagi ini juga Tuhan mohon tuntunan-Mu. Dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Roma 12, ayat yang ke-12. Saya bacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Perhatikan, yang pertama dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang punya pengharapan. Ya, jadi jangan pernah putus asa ketika menghadapi apapun. Ya, tantangan, apapun, penghalang, apapun permasalahan dalam hidupmu. Ingat, kita punya pengharapan. Dan menghadapi itu semua, menghadapi atau menantikan pengharapan yang dinyatakan Tuhan ini, bersukacitalah. Ya, bahkan firman-Nya kan juga mengatakan, jadi kita punya hari depan yang penuh harapan. Karena itu jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan pernah putus asa, tetaplah semangat, ya, tetaplah bersukacita dalam pengharapan. Lalu sabarlah dalam kesesakan. Memang kadang-kadang dalam hidup kita diizinkan Tuhan mengalami kesesakan, mengalami problem hidup, mengalami pergumulan, mengalami beban berat. Kadang-kadang diizinkan kita kekurangan, kadang diizinkan kita mengalami sakit, kadang diizinkan kita mengalami gagal, kadang diizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Dikatakan sabar, jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu, jangan menyalahkan orang lain, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Oh, jangan. Ya, sabar, menghadapi segala sesuatu harus dengan sabar. Karena dengan bersabar kita bisa berpikir jernih. Dengan bersabar kita bisa menguasai keadaan. Ya, jadi jangan sampai kita kehilangan kesabaran dan justru akhirnya kita jatuh dalam masalah yang lebih besar. Ya, dalam kesesakan bersabar. Yang pertama tadi bersukacita, yang kedua bersabar, yang ketiga bertekunlah dalam doa. Nih, tetap terus berdoa. Ya, jadi menghadapi apapun berdoa. Tuhan senang dengan orang yang sering berdoa. Tuhan senang dengan orang yang senang berdoa. Kenapa? Karena orang yang berdoa berarti orang yang butuh Tuhan. Orang yang senang berdoa berarti orang yang senang bergaul dengan Tuhan. Orang yang senang berdoa berarti orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang senang berdoa berarti orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Nah, karena itu Tuhan senang dengannya demikian. Nah, makanya ketika kita menghadapi apapun, selalulah berdoa. Kadang-kadang kita berdoanya ketika masalah datang. Padahal tidak cukup begitu, jangan hanya begitu. Ada masalah, nggak ada masalah, tetaplah berdoa. Ya, jadi 3 poin tadi ya, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Nah, ini juga dinyatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Saya bacakan ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan, senantiasa bersukacita karena ada pengharapan. Dikatakan lagi, tetaplah berdoa apapun yang terjadi, keadaan apapun tetap berdoa. Nanti ketika doamu dijawab Tuhan, jangan berhenti. Doa lagi, doa apa? Tuhan kok doa ucap syukur.
Makanya firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena jawaban Tuhan belum tentu iya, toh. Kita berdoa, kita minta sesuatu, Tuhan berkata tidak. Apa yang kita minta ternyata tidak diberikan oleh Tuhan. Tetaplah mengucap syukur. Sebab apa? Bahwa yang kita minta mungkin itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau itu tidak berkenan, berarti ada yang lebih baik lagi yang Tuhan mau berikan. Tuhan mau beri yang lebih baik, kamu mintanya yang kurang baik. Yang akan nggak dijawab Tuhan bukan berarti, bukan tidak dijawab ya. Tuhan jawab, tidak dikabulkan Tuhan. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak sayang. Justru saking sayangnya Tuhan, Tuhan tidak ingin memberi yang biasa. Tuhan mau beri yang luar biasa. Artinya, di balik setiap kegagalan kita, di balik setiap sesuatu yang mungkin buruk menurut kita, sesungguhnya ada sesuatu yang lebih baik. Ada sesuatu yang sedang dibuat Tuhan untuk hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak merancangkan kegagalan. Tetapi selalu merencanakan yang baik bagi hidup kita. Bahkan hari depan penuh pengharapan pun Tuhan juga rancangkan bagi hidup kita. Jawabannya kurang piye meneh gitu ya. Kurang opo coba. Nah, bagian kita sekarang ingat, bersukacitalah, sabarlah, dan tetap bertekun. Bersukacita dalam pengharapan, dalam menantikan apa yang Tuhan janjikan. Bersabarlah ketika menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, dan tetap bertekun. Jangan lupa juga bersyukur. Sudah dijawab, tetap berdoa lagi. Tuhan senang melihat orang yang senang berdoa. Karena berdoa berarti kita menyapa Tuhan. Ketika kita berdoa berarti kita berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan senang melihat anak-anaknya yang demikian. Yang senantiasa mau datang kepadanya. Yang senantiasa mau dekat dengan dia. Jadi kita pada banyak contoh. Yesus senang ketika melihat anak-anak datang kepadanya. Ya, walaupun murid-murid mengatakan, jangan ganggu. Tetapi Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kemari. Tuhan senang ketika melihat Maria duduk, diam dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan. Nah, Tuhan senang dengan orang-orang yang selalu dekat dengan dia. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah dekat dengan Tuhan. Ingat, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tetaplah bertekun dalam doa. Plus satu lagi, mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami terus bersukacita di dalam pengharapan. Untuk kami senantiasa sabar menghadapi segala sesuatu. Karena segala sesuatu pasti tidak mendatangkan kami. Karena itu kami sabar menghadapi semuanya. Untuk kami selalu tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu, tapi sabar menghadapinya. Bahkan kami senantiasa bertekun di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan selalu hati kami terpaku pada Tuhan. Karena kami percaya itu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, sertai hidup kami Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya hidup kami hari ini dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera, dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat, semangat terus, maju terus, iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.